Dia janjian di sini yuk. Iya, jadi dia nggak janjian di rumahnya. Kayaknya dia baru pergi deh, habis pulang dari pergi deh. Waktu dia tuh sebelah kiri udah boleh. Oh iya itu benar. Langsung masuk aja. Iya ini dia. Masuk aja. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Halo Mbak Dinda. Udah mendingan. Begini Mbak, kalau libur begini, Mas Adam tuh suka posting foto gitu ya, sama anak saya Keji, sama perempuan itu tuh satu ada. Perempuan yang bikin saya sakit hati banget seumur hidup saya, Mbak. Tadi saya lihat dia ada di tempat makan. Mereka sedang foto-foto, Mbak. Saya lihat di Instagramnya Mas Adam. Oke Mbak, kita cek dari Google Map-nya aja ya Mbak ya. Ini mau nyuruh Jerry ngecek aja kan? Oh iya, boleh deh. Dia naik motor kan? Biar lebih cepat. Ini Jerry. Gimana? Baru saya lihat si Adam. Sama anaknya si Kenzi. Sananya si Kenzi. Bukan. Di situ ada neneknya yuk. Kayak si Itu neneknya. pasti mertua saya. Ayo. Ambil aku lihat. Tuh, itu kan bener kan? Ada kan? Aku, ayo. Cepat. Ayo. Janji! Awas, pelan. Bahaya. Ada janji! Bahaya, udah nggak ada kerjaan. Bahaya. Itu janji Apaan sih ini? aku. Oh, janji, Mas. Mas Adam, gini deh udah ngobrol dulu lah sama Mbak Dinda berdua. Ini apaan sih Mbak ini? Apa sih yang mau diobrolin lagi apa? Ya Allah, kalian masih punya anak. Kenji, Mas. Aku minta pengen ketemu Kenji. Kita ngomong baik. Kita berdua aja. Ayo. Kamu tahu nggak kenapa si Kenji sama kamu? Karena kamu nggak becus ngurus anak, nggak becus. Nggak benar itu, Mas. Nggak benar. Lu mau ngapain? Kasar banget sama cewek. Mantan istri lu kayak begini. Kenji, Mas. Dia masih selalu ganggu hidup kami aja. Dia jelas lah ganggu. Dia ibunya. Dia pengen ketemu anaknya. Lu malah ngalang-ngalangin mulu. Gimana sih? Ya, tapi permasalahan sebenarnya intinya dia itu nggak becus ngurus anak. Kami semua jangan pernah ikut campur urusan keluarga kami. Lu dengar dong? Gak usah dorong-dorong dong. Apaan lu Mas. dorong temen gua? Mas, aku butuh Dam. Kenji, Mas. Lu ngobrolin baik-baik sama mantan istri lu gak bisa emang? Mas, tolong, Mas. Aku pengen bicara sama Kenji, Mas. Aku rindu dia, Mas. Lu laki-laki ya? Lu laki-laki kan? Lu gak bisa ngobrol sama mantan istri lu? Mas. Baik-baik. Mas. Mbak. Aku pengen ketemu Kenji, Pak. Aku rindu Kenji. Aku kangen sama Kenji. Mbak. Aku gimana lagi? Mbak. Istighfar dong, Mbak. Mbak udah deh mbak. Gini aja deh. Kita antar mbak pulang, biar mbak juga istirahat ya. Soalnya kalau kayak begini juga ini nggak produktif kalau kayak begini mbak. Kayaknya mbak stres banget soalnya kalau begini. Kita antar aja. Kenji, Mama kangen. Ayo kita antar. Gue di pulang. Kenji. Jadi udah beberapa hari ini kita nggak dapat kabar dari Mbak Dinda. Kita hubungi Mbak Dinda juga nggak ada respon. Kita
ngechat juga Mbak Dinda nggak ngebales. Cuman tadi pagi kita mendapatkan telepon dari ibunya Mbak Dinda. Katanya Mbak Dindanya lagi sakit parah katanya. Makanya kita khawatir banget. Sekarang kita langsung menuju rumahnya Mbak Dinda. Gini, kita pengen tahu sebenarnya Mbak Dinda kenapa. Ini sekarang kita lagi menuju rumahnya Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mbak Dindanya nggak kenapa-napa ya. Permisi. Assalamualaikum Mbak Dinda. Assalamualaikum. Ada apa, Bu? Coba sini sini ya. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu, pelan. Sebentar, Bu, sepatunya saya copot. Ini diingat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenji, mama kangen. Sakit panggil Kenji terus, Mbak. Kenji, tolong Kenji, Bu. Udah dari kapan, Bu, kayak begini? Sudah 3 hari ini sakit. Sudah ibu bawa ke dokter, tapi belum sembuh. Terus satu-satunya obat itu adalah cuma Kenzi, Mbak, Mas. Maksudnya anaknya, dipertemukan dengan anaknya. Kalau dia ketemu Kenzi, insya Allah dia akan sembuh. Indah. Kamu yang sabar ya. Kenzi, mama kangen Kenzi ya sayang. Mbak Dinda. Bu, kalau untuk ngebantu Mbak Dinda biar ketemu sama anaknya, kita bakal bantu kok, Bu. Ya, Bu ya. Ibu nggak usah khawatir ya, Bu ya. Ya, terima kasih sekali ya, Mas. Kalau gitu, kita sekarang mau coba langsung datang ke rumah mertuanya Mbak Dinda. Kita akan coba obrolin baik-baik. Kita akan berusaha semaksimal kita ya, Bu ya. Ibu juga doain kita ya, Bu ya. Iya, Mas. Ya. Kalau Terima kasih ya, Mas. Kalau begitu kita langsung pamit aja ya, Bu. Kita langsung berangkat ke rumah mertuanya Mbak Dinda. Oh iya. Saya pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum Mbak Dinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalian lagi? Mau apa lagi sih? Bu, maaf kedatangan kita. Kita di sini bukan mau mengganggu ataupun mau mengambil Kenzi dari pelukan Ibu. Di sini kita cuma pengen ngobrol baik-baik sama Ibu. Bu, sebenarnya ada permasalahan apa sih, Bu, antara Ibu, keluarga Ibu dan juga Mbak Dinda? Kenapa berat banget buat Ibu untuk mempertemukan Kenzi sama Mbak Dinda sih, ibunya sendiri? Kalian ngapain sih repot-repot bantuin dia? Salahnya apa sih, Bu? Kalian kan tidak tahu permasalahannya. Sudahlah, gak usah ikut campur urusan saya. Bukannya kita mau ikut campur, cuman kan di sini kita sebagai orang luar melihat permasalahan di sini tuh sebenarnya apa ya, kayak kita pikir tuh cuman keegoisan aja sih. Iya. Anak saya pisah sama dia karena memang saya yang menyuruh dia pisah. Kok bisa gitu sih, Bu? Dia itu perempuan tidak baik, perempuan malang. Kalau cucu saya dirawat sama dia, akan jadi nggak benar nantinya. Begini, Bu, mungkin Dinda pernah melakukan hal-hal itu semua. Cuman kan sekarang di sini Mbak Dinda sudah taubat, Bu. Tetangganya sendiri bilang, kenapa waktu diurus sama dia, ini anak tidak dirawat baik-baik, malah bisa-bisanya dititipin sama tetangga, disuruh jadi pengemis lagi.
Mana informasi itu, Bu? Tetangganya sendiri yang bilang. Dan Dinda itu dapat bagian dari hasil mengemis. Gak mungkin kayak gitu, Iya, Bu. bisa aja gosip kan, Bu. Ada tetangga yang nggak suka sama Mbak Dinda, terus dia ngomongin kayak begitu, Bu. Enggak, kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu. Ibu istighfar deh, Bu. Ibu yang sabar deh, Bu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kalian apain ibu saya? Hah? Kalian apain ibu saya? Kenapa kalian buat nangis ibu saya? Udah, lu tenang dulu deh. Kita bukan tujuannya datang bikin nangis ibu lo. Kalian nggak tahu, dia itu nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Dia masih aja tetap membela si Dinda dan berusaha untuk ngambil Kenzi. Udah, mendingan kamu pergi aja. Bentar. Pergi. Gue pengen Pergi. nanya nih. Gue cuma pengen nanya. Ibu lo barusan bilang kalau anak lo pernah dijadiin pengemis sama istri lo. Iya, emang benar. Si Dinda itu selalu pulang malam, makanya anaknya dititipin sama tetangga. Gua nggak rela anak gua dijadiin pengemis sama tetangga itu. Tuh kan, Fat, bener kan yang gue bilang udah. Nggak, emang ada yang disembunyiin sama Mbak Dinda kok. Kalian emang udah berpisah. Kenapa? Sekarang kondisinya Dinda lagi sakit. Dia sakit karena banyak pikiran, pengen ketemu sama Ya, Kenzi. itu urusan dia lah, dia mau sakit, Mas, kayak mau apa kek. Saya aja Apa yang urusannya sama gua? Mas, saya bukan keluarganya, tapi saya aja kasihan ngeliatnya, Mas. Dia bener-bener terbaring, lemah, manggil-manggil nama anaknya, sedangkan dia udah berapa lama gak ketemu sama anaknya. Mas punya hati nurani gak sih sebagai manusia? Hati gua udah ketutup buat Dinda. Mas, sejelek apapun Dinda tetap ibunya Kenzi. Kenapa sih harus dilarang untuk ketemu sama Kenzi? Salahnya apa? Kalau udah kayak begini ya tetap aja gue setuju sama suaminya, Fat. Udah gak kasih nama Kenzi. Kalian udah tahu kan semua masalahnya kan? Terus sekarang pada pulang aja. Ya, pergi aja ya. Pada pulang. Gimana sih? Ya udah, ayo kita udah tahu masalah intinya. Gak bisa. Ada tahu kan? Gak bisa, Mas. Mas, kalau Mas dilarang ketemu sama ibu juga gak akan mau kan untuk berapa lama. Apalagi kondisinya Kenzi masih balita, Mas. Ya udahlah. Kalian pergi aja dulu biar suasananya biar tenang dulu, setelah itu Mas baru pikirin lagi, nggak bisa, Mas. Atau nggak gini deh, ya, saya minta minjem handphone Mas boleh? butuh buat apa? Gini, nanti saya kasih kontak dari kami. Nanti kalau misalnya Mas berubah pikiran, Mas bisa hubungin kita biar setidaknya Kenzi, ibunya bisa lihat Kenzi untuk sementara. Kasihan Mas, kondisinya lagi sakit, bener-bener parah. Dan dia manggil-manggil nama Kenzi. Oke. Aku kasih nomor HP. Nih, gue masukin nomornya. Ini udah saya save nomornya di sini. Ya, oke. Ini nomor kita, kalau misalnya Mas benar-benar berubah pikiran, Mas bisa hubungin ke nomor itu biar kita bisa nyambungin antara Mbak Dinda ke Kenzi. Tolong dong Mas, saya minta tolong. Ya, udah. Kalian pergi aja. Gimana sih? Ini pada... Saya tunggu Mas. Lagian kenapa sih? Apa sih, Yo? Ya kan kita udah tahu kan, ternyata ada cerita juga dari mertuanya. Kita kan nggak lihat sama mata kepala kita sendiri kan? Terus ngapain? Kita harus percaya. Nggak bisa lah. Klien kita tuh di sini Mbak Dinda, Yo. Memang Mbak Dinda. Cuman kan Mbak Dinda udah pernah mention kan sama kita kalau dia pernah di dunia gelap, di dunia malam, dan ternyata dibicarain juga benar kan? Yo, gua punya masa lalu. Lu punya masa lalu, Mbak Dinda juga sama. Terus apa salahnya kalau dia mau perbaiki sekarang?